Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara yang ada hubungannya dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu honorer yang saya hormati terkait dengan hal tersebut, di sini ada satu informasi yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu bahwa RUU ASN jadi penentu nasib tenaga honorer. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pastikan 20 November tidak ada lagi pegawai non-ASN. Tapi, titik-titik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Informasinya sebagaimana yang telah disampaikan bahwa DPR RI pastikan 20 November tidak ada lagi pegawai non-ASN. Nah, dengan demikian bahwa sebelum 20 November ini, semua honorer sudah dipastikan beralih status menjadi aparatur sipil negara. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa ASN yang dimaksud adalah P3K, baik P3K penuh, demikian dengan P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Pemerintah dan DPR RI kini sedang sibuk merancang revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang akan menjadi penentu nasib tenaga honorer 2023. Dan ini sudah jelas Bapak Ibu ya, sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya bahwa pembahasan revisi Undang-Undang ASN itu diperpanjang sampai pada persidangan berikutnya, yang mana jadwal persidangan berikutnya adalah pertengahan Agustus ini. Maka suatu hal yang wajar kalau ada satu informasi mengatakan pemerintah dan DPR RI sedang sibuk merancang RUU ASN. Pasalnya berdasarkan aturan yang berlaku, seluruh tenaga honorer di Indonesia akan dihapus sebelum tanggal 28 November 2023. Bila mengacu pada hasil pendataan non-ASN BKN, tenaga honorer di Indonesia jumlahnya mencapai sebanyak 2,3 juta. 2,3 juta pegawai tersebut merupakan hasil pendataan non-ASN yang sudah terverifikasi oleh pemerintah. Nah, satu hal penting yang perlu kita luruskan di sini Bapak Ibu ya, sebagaimana disampaikan bahwa data 2,3 juta ini itu data per tahun 2022 ditambah dengan data per 2023 bagi yang diperpanjang untuk mengupload SPTJM. Tapi berbagai informasi juga disampaikan melalui channel ini di kolom komentar bahwa seharusnya daftar honorer yang telah terdaftar dalam database BKN itu tidak 2,3 juta karena sudah banyak yang sudah diangkat menjadi ASN P3K, terutama di kalangan guru dan kalangan kesehatan. Jadi sebenarnya bukan 2,3 juta tetapi ya kita kurang tahu berapa persis datanya. Sampai sekarang data terbaru terkait dengan tenaga honorer yang telah terdaftar dalam database BKN masih dipublis 2,3 juta orang. Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Gus Pardigaus, sebagaimana yang dikutip dalam kanal YouTube TVR Parlemen pada Rabu 2 Agustus 2023.
Politisi asal fraksi PAN itu berharap bahwa 2,3 juta tenaga honorer non-ASN yang sudah terverifikasi itu tidak menerima PHK. Artinya data ya atau semua honorer yang telah terdaftar dalam database BKN itu tidak akan kena PHK. Akibat dari Undang-Undang ASN yang menegaskan bahwa seluruh pegawai honorer akan segera dihapus sebelum bulan November mendatang ini. Jumlahnya adalah sebanyak 2,3 juta. Jadi artinya 2,3 juta tenaga honorer yang sudah terverifikasi itu tentu kita harapkan tidak di PHK akibat dari peraturan pemerintah yang mengatur tentang Undang-Undang ASN itu, ujarnya. Lebih lanjut, ia juga mengaminin bahwa dalam peraturan Undang-Undang ASN nantinya di tanggal 20 November 2023 sudah tidak boleh lagi ada pegawai yang berstatus sebagai honorer. Kemudian ditegaskan lagi bahwa tanggal 28 November 2023 itu tidak ada lagi namanya honorer, tuturnya. Kendati pun demikian, pemerintah melalui Deputi Bidang SDM, Kementerian Penekunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denny mengatakan, pada prinsipnya pemerintah akan berusaha untuk mengamankan 2,3 juta pegawai honorer yang sudah terdata di BKN agar tidak kehilangan pekerjaan. Jadi meski pada bulan November 2023 yang akan datang ini terjadi penghapusan. Tapi ingat Bapak Ibu, sesuai dengan surat terkini yang telah diedarkan oleh Menpan RB per 25 Juli 2023 ini, bahwa tidak akan ada PHK massal terhadap tenaga honorer. Jadi kalau pada informasi ini dibahas lagi terkait dengan PHK yang akan diterapkan 28 November, itu bukan lagi PHK tetapi pengalihan status seluruh Bapak Ibu honorer itu yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN P3K. Meskipun pada bulan November tahun 2023 yang akan datang terjadi penghapusan 2,3 juta tenaga honor non-ASN, kita selamatkan dan kita amankan dulu agar bisa terus bekerja, pungkasnya. Nah, Bapak Ibu honorer yang saya hormati, inilah informasi terkini terkait dengan apa dan bagaimana upaya pemerintah untuk menyelamatkan honorer saat hubungan dengan pernyataan Komisi 2 DPR RI yang mengatakan bahwa RUU ASN dapat menyelamatkan honorer dari penghapusan. Dan melalui RUU ASN juga, semua honorer nantinya bisa meraih impian menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.